Putusan nomor 125-PHP-Gub-Datar 19-2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 diajukan oleh 1. Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT, 2. Dr. H. Ujang Iskandar ST MSI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Wijayanto dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 dan seterusnya memberi kuasa kepada Ali Nurdin SH ST MH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. H. Sugianto Sabran, 2. H. Edi Pratowo SOS MM, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum gubernur dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02 dan seterusnya memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zulfa SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan. Angka 4, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah 3.2 dianggap dibacakan, 3.3 dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10/2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 sampai 3.46 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 13.12 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 128 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Berkenaan dengan permohonan akuo, permohonan pada pokoknya mendalilkan telah terjadinya antara lain tingginya jumlah DPTB seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2. adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh termohon dan Bawaslu, 3. adanya penyalahgunaan penggunaan dana bantuan COVID, dana program CSR, Bangkalpen dan lain sebagainya. Bukti P1 sampai dengan bukti P208. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti T1 sampai dengan bukti T144, bukti PT1 sampai dengan bukti PT59,
dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK69 dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa terkait tingginya jumlah DPTB di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT/RW yang tercantum dalam EKTP. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, hal ini terjadi di 5 TPS dan Bawaslu telah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Kota Waringin Barat, Waringin Timur, Kabupaten Barito Utara setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang di wilayah tersebut paling lambat 4 hari setelah pelaksanaan pungut hitung. PD bukti P25 sampai dengan bukti P28. 2. Bahwa terkait ketidaknetralan yang dilakukan oleh termohon dengan adanya dugaan penggunaan slogan oleh KPU yang diduga mirip dengan paslon 02 sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tidak ada temuan maupun laporan terkait slogan Kalteng Batuah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. PD bukti PK4 terhadap pelanggaran pembiayaan terpasangnya spanduk COVID-19 bergambar Cagup 02 dan tagline yang sama di jalan-jalan seprovinsi Kalteng. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta Bawaslu di 14 kabupaten kota Kalimantan Tengah telah melakukan penertiban terhadap spanduk baleho tersebut dengan berkoordinasi kepada pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama melakukan penurunan penertiban terhadap spanduk baleho tersebut. 3. Laporan yang pemohon adanya penolakan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti, yaitu 1. Laporan mengenai dugaan pembagian sembako pemerintah beserta sarung yang diduga dilakukan oleh paslon 02. Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilihan. PD bukti PK68. 2. Terkait dengan ada penyolotan laporan tentang dugaan penggunaan program pemerintah provinsi insentif perangkat desa telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu. 3. Bahwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan penggunaan dana bantuan COVID, dana program CSR Bank Kalteng, dana bantuan keuangan untuk semua aparat desa, dana simultan dana insentif daerah DID Provinsi Kalimantan Tengah, mutasi dan pengangkatan pegawai dan lain sebagainya. Ketidaknetralan PSN, pengguna PNS, penggunaan fasilitas pemerintah, spanduk dan lain sebagainya. Pemohon menyampaikan laporan kepada Bawaslu dengan nomor laporan 20 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan cara melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak terkait yang melalui 2 tahap pembahasan. Pembahasan pertama pada tanggal 20 Desember 2020, pembahasan kedua pada tanggal 23 Desember 2020, dan berdasarkan hasil pembahasan kedua pada sentra Gakumdu cepat. Diulangi. Dan berdasarkan hasil pembahasan kedua pada sentra Gakumdu simpulkan bahwa status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana telah dituangkan dalam formulir model A17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.8 dianggap dibacakan sampai 394. 3.9.5 bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pendataan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.602.119 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara
antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 1.038.928 suara. Total suara sah sama dengan 15.583 suara, bahwa perolehan suara pemohon adalah 502.800 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 536.128 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 536.128 suara dikurangi 502.800 suara sama dengan 33.328 suara, sama dengan 3,2% atau lebih dari 33.328 suara. Menimbang bahwa ini ada perbaikan mungkin. Lebih dari 15.583 suara. Ralat. 3.10 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, quote non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus menyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmi Pefoe, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021,
dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, selesai diucapkan pada pukul 18.04 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon, kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Terakhir, putusan nomor 53 garing PHP.Bub/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 diajukan oleh 1. Laode M. Rajiun Tumada, 2. H. Lapili SPD berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10 dan seterusnya memberi kuasa kepada H. Andi Safrani SH MCCL CLA dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus nomor 48 dan seterusnya memberi kuasa kepada Nasrullah SH CLA dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Laode Muhammad Rusman Emba ST, 2. Bahrun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Baron Harhab Saleh SH MH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Muna. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, oleh karena itu eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum termohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 sehingga perkara akuo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan termohon karena tidak melakukan verifikasi yang akurat terhadap dokumen-dokumen persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020, khususnya terkait dengan perbedaan nama lengkap calon bupati atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, vide bukti P1 sampai dengan bukti P15. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak terkait, bukti T1 sampai dengan bukti T34, bukti PT1 sampai dengan bukti PT Romawi 37 dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK9 dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Poin 1 dianggap dibacakan. Poin 2. Bahwa termohon telah melakukan proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati sesuai dengan yang diatur dalam bab 3 penelitian administrasi tabel 3.1 indikator keabsahan dokumen persyaratan calon halaman 48 dan ketentuan penulisan nama bakal calon halaman 70.
keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 394 dan garis miring PL dan seterusnya tahun 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, yang pada pokoknya mengatur bahwa nama lengkap calon bupati dan wakil bupati yang ditulis dalam formulir model BB.1 KWK dan formulir model BB.2 KWK harus sesuai dengan KTP elektronik. Selanjutnya, apabila ditemukan perbedaan data berupa nama dan tanggal lahir antara yang tercantum dalam KTP elektronik dengan ijazah, maka KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan. Vide bukti P15 sama dengan bukti T21 sama dengan bukti PK4. Terhadap ketentuan tersebut, termohon telah melakukan pencocokan nama bakal calon bupati yang tercantum dalam formulir BB.1 KWK dan formulir model BB.2 KWK dengan KTP elektronik, dan seluruh dokumen tersebut tertulis atas nama yang sama, yaitu Laode Muhammad Rusman Emba, vide bukti T19 dan bukti T20. Selanjutnya, terhadap nama yang tertulis dalam ijazah atau STTD SMA 1 Raha dan ijazah sarjana teknik Universitas Hasanuddin, yaitu tertulis nama atas nama Laode Muhammad Rusman Untung, termohon telah melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha dan Universitas Hasanuddin, vide bukti T22 sampai dengan bukti T25 dan bukti PK3 sampai dengan bukti PK6. Hasil klarifikasi tersebut menyatakan bahwa adalah benar orang yang bernama Laode Muhammad Rusman Untung adalah sama dengan orang yang bernama Laode Muhammad Rusman Emba yang mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima laporan terkait permasalahan dimaksud pada tanggal 28 September 2020. Namun setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut, telah ternyata tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vide bukti PK7 sampai dengan bukti PK9. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.7, 3.8 dianggap dibacakan. 3.8.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah paling banyak 2% kali 120.102 suara, total suara sah sama dengan 2.402 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 55.980 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah 64.122 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 8.142 atau ekuivalen dengan 6,78% atau lebih dari 2.402 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karena itu harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3.
Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi. 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmik PFW, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sidompo, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, selesai diucapkan pada pukul 18:15 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Francisca sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Muna atau yang mewakili. Dengan demikian, pengucapan putusan telah selesai dilakukan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah diucapkan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup melalui email. Kemudian salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirimkan kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan putusan ini. Terakhir, Mahkamah akan memuat putusan yang telah selesai dibacakan tadi dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.